Allah yang Tuhan saja menyikapi orang zalim itu pilihannya dua. Bisa Allah menyiksa, itu wilayahnya Allah karena dia yang Tuhan. Kedua, memberi tobat. Jangan kita menvonis dia buruk, kemudian ternyata Allah memberi tobat. Dulu orang-orang yang musuhi Rasulullah, yang kita kira su'ul khotimah, ternyata banyak yang akhirnya ashabu Rasulillah, menjadi sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Dulu perang Uhud, Nabi kalah itu karena panglima mereka itu Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid itu masuk apa? Islam dan menjadi panglima yang luar biasa. Sayyidina Umar dulu musuhi sekali sama Nabi. Dan dia ketemu Nabi itu mau niat bunuh, tapi itu awal dari dia masuk Islam. Dia mau bunuh Nabi, terus ketemu temannya. Kamu kemana? Saya nyari Muhammad. Karena dia merusak agama kita, kata Umar. Tidak usah nyari Muhammad, adik kamu sekarang sudah ikut aliran. Ya, zaman itu disebut ikut agama Muhammad. Setelah ke adiknya, ternyata adiknya baca Quran sama suaminya. Kemudian itu menjadi awal Islamnya Sayyidina Umar. Kita tidak pernah tahu. Awal Islamnya Umar itu setelah ingin mencari Nabi, ingin membunuh Nabi. Tapi ketemu temannya, terus diingatkan adiknya sudah Islam, dijemput, kemudian malah akhirnya dia masuk Islam. Khalid bin Walid itu dalam banyak khazanah disebut dia masuk Islam itu karena melihat orang Islam kalah. Dia dengar-dengar, ya memang dengar, kalau Rasulullah itu pesan jangan pernah kamu keluar dari gunung. Setelah turun dari gunung, akhirnya orang Islam kalah. Itu Khalid bin Walid, terus dia awalu, kata beliau, pertama yang menjadikan saya Islam itu gara-gara peristiwa itu. Ini orang luar biasa. Sahabatnya saja kalau melanggar aturannya ditegur Allah, diberi sanksi. Apalagi orang lain. Terus dia kepikiran akhirnya masuk Islam. Jadi Mbak Mun berkali-kali bilang, Allah yang Tuhan saja, yang otoritas segala di tangannya itu, kemungkinan memperlakukan orang zalim itu bisa memberi tobat atau menyiksa. Kenapa kita semangat kita hanya membayangkan orang zalim itu disiksa, padahal bisa saja Allah memberi tobat. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melihat orang yang sangat buruk lah perilakunya sama Rasulullah. Nabi malah berdoa, wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan kaum saya ya Allah, karena mereka seperti itu karena tidak tahu. Jadi saya mohon ya merawat untuk kemajuan, merawat kemajuan untuk kemajuan itu ya kira-kira gitulah. Orang kalau hak kemanusiaannya tersampaikan, hak-haknya sebagai warga kesampaian, hak-hak sebagai warga negara juga kesampaian. Insya Allah disuruh atau diminta melaksanakan kewajiban juga maaf. Kita tidak perlulah tahu urutannya, diberi haknya dulu baru diwajib-wajibkan, apa diberi diwajib-wajibkan dulu baru diberi haknya. Itu nanti kalau debat terus selesai. Yang jelas saya mohon semuanya biasa mendengar. Saya sering ditanya, Gus kok jarang datang di rapat-rapat penting. Saya mesti bilang analogi gini, kalau ada menteri rapat ketahanan pangan, ya bagus. Tapi yang Pak petani-petani tidak usah rapat nanam padi, itu sudah di atas rapat tuh. Karena barokahnya nanam padi otomatis ada ketahanan apa? Pangan. Daripada rapat terus tapi nggak pernah nanam padi. Ada rapat mempertahankan mazhab ahli sunnah wal jamaah, rapat terus. Saya tidak pernah rapat tapi baca kitab terus tentang ahli sunnah wal jamaah.